Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia darinya kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti kedua beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Qawaidul Arba yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita telah masuk ke dalam Al-Qaidatu As-Saniyah, kaidah yang kedua dalam memahami tauhid dan juga kesyirikan. Sebelum kita memasuki kaidah yang kedua, dalam kaidah yang pertama, sedikit mengulang ya. Dalam kaidah yang pertama telah kita ketahui bahwasannya kaum musyrikin yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui Allah yang mencipta, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mereka mengakui hal tersebut. Namun ternyata pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah belum cukup, ya, belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam, belum menjadikan mereka sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan tandingan-tandingan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya mereka dahulu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, lantas ada pertanyaan, apa yang menyebabkan mereka menyembah berhala-berhala mereka? Ya, mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur. Lantas ada pertanyaan, apa yang menjadikan mereka menyembah berhala-berhala mereka? Maka hal ini akan disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qaidatus Saniyah, di dalam kaidah yang kedua. Apa penyebabnya? Jadi kita masuk ke dalam matan yang kita bacakan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Qaidatus Saniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka orang-orang musyrik itu berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada berhala-berhala kami dan menghadap kepada berhala-berhala kami kecuali li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali karena dua hal. Yang pertama, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka minta syafaat. Mereka minta syafaat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala,
dalil bahwasanya mereka dengan menyembah berhala mereka menginginkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong, sebagai tandingan-tandingan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala kami kecuali supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala kami supaya apa? Supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah memutuskan perselisihan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang dusta lagi sangat ingkar. Wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala, dan dalil dari syafaat mereka menyembah berhala mereka untuk minta syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. La yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana tandingan-tandingan tersebut tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan mereka berhala-berhala kami adalah syufa'auna, mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah, pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua, apa maksud dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan kaidah yang kedua? Maksud hadhil qaidah bayanu anna al-hamila lil musyrikina ala da'wati ghairillahi wa tawajjuhi ilaihi syai'an. Syekh ingin menjelaskan penyebab kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah. Ada dua penyebabnya. Yang pertama apa? Ahaduhuma talabul qurbah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mereka minta al-qurbah supaya apa? Supaya diri mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berhala-berhala tadi. Ya, mereka meyakini berhala tadi bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka minta al-qurbah namanya, ya, al-qurbah. Yang kedua, talabus syafa'ah, minta syafaat. Dan sudah disebutkan dalilnya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala, beliau mengatakan, falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anna ma'budatihim tudabbirul amra wa tastaqillu biha sya'at. Kaum musyrikin pada saat itu tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka bisa mengatur perkara. Nah, kaum musyrikin pada saat itu tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka bisa mengatur perkara. Mereka tidak meyakini berhala mereka bisa menciptakan, bisa mengatur segala urusan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Mereka tidak punya keyakinan itu sedikit pun terhadap berhala-berhala
mereka. Kenapa? Karena mereka tahu yang mengatur, yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Karena mereka melakukan ini. Dua hal ini. Kalau tidak yang pertama, yang kedua. Kalau tidak kurbah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka minta asy-syafa'ah. Ya, mereka minta syafaat. Lantas apa perbedaan al-qurbah dan syafaat? Apa perbedaan antara qurbah dan syafaat? Al-qurbah, ya, ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka dengan tujuan al-qurbah, maka yang mereka inginkan adalah yabtaguna bil qurbati ihrazar rif'ati wal kamalat. Mereka menginginkan derajat yang tinggi dan kesempurnaan. Ya. Adapun syafaat, mereka ingin supaya terlindung dari mudarat. Ya. Ketika minta syafaat kepada berhala mereka, berarti mereka apa? Mereka minta perlindungan supaya terhindar dari mudarat. Adapun kalau misalnya mereka pergi kepada berhala mereka untuk al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mereka minta adalah ihrazar rif'ah. Mereka menginginkan kenaikan derajat. Yang mereka ingin lebih mulia, mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi ini bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang menjadikan kaum musyrikin mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka minta perlindungan, minta syafaat kepada selain Allah. Mereka minta syafaat kepada selain Allah. Mereka mendekatkan diri melalui perantara. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Contohnya berhala yang diagungkan oleh kaum musyrikin apa? Apa contohnya? Al-Lat, ya, Al-Uzza. Kemudian ada Al-Manah, Hubal. Itu sembahan-sembahan atau berhala-berhala yang diagungkan oleh kaum musyrikin. Taib. Dan dua hal ini, ya, dua hal ini, al-qurbah dan juga asy-syafa'ah, semuanya sudah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya sudah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, al-qurbah dan syafaat, semuanya diingkari oleh Allah, dinafikan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir Quraisy, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa tidak layak untuk langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui siapa? Melalui berhala mereka. Itulah namanya al-qurbah.
minta syafaat, ya, minta syafaat bukan kepada Allah tapi minta syafaat kepada berhala mereka. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkari di dalam Al-Qur'an. Allah ingkari di dalam Al-Qur'an. Bagaimana bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini, ya. Yang pertama, bagaimana bentuk penafian terhadap mereka. Yang pertama kita bicara masalah al-qurbah, ya. Kita bicara masalah al-qurbah. Mereka ingin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma talabul qurbah bittikhadhihimul awliya, adapun al-qurbah dengan cara mereka menjadikan penolong-penolong, wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, fa abtalahu Allahu binafi wujudihim, Allah mengingkari adanya mereka, ya, Allah mengingkari keberadaan mereka. Al-qurbah, Allah mengingkari keberadaan mereka. Jadi di sini al-qurbah dengan wali, dengan tandingan selain Allah. Allah mengingkari keberadaan mereka, keberadaan berhala-berhala mereka. Ya, Allah mengingkari keberadaan berhala-berhala mereka. Contohnya tadi, kaum musyrikin mengatakan bahwasannya Allat itu apa sih? Berhala bentuknya bagaimana? Ya, Allat itu berhala diagungkan oleh kaum Tsaqif, ya, yang bentuknya batu persegi 4. Allat itu, ya, berhala bentuknya batu persegi 4, kemudian ada ukiran, kemudian dibangunkan rumah. Ini diagungkan oleh kaum Tsaqif, ya, Taif. Adapun seperti Al-Uzza itu pohon yang besar yang ditutup oleh sitar, diagungkan oleh kaum Quraisy. Ya, Manah juga batu. Nah, ini semuanya mereka jadikan sebagai penolong-penolong, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingkari keberadaan berhala-berhala tersebut. Allah mengingkari keberadaan berhala-berhala tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat yang kita baca tadi, dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, aulia, ya, penolong-penolong, wali, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Di akhir ayat, masih di ayat yang sama, ya. Di akhir ayat Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang berdusta dan dia sangat ingkar. Orang tidak memberikan hidayah kepada siapa yang dia sangat dusta dan dia sangat ingkar. Jadi pengingkaran di sini mengingkari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki penolong. Ini bentuk pengingkaran Allah. Allah mengingkari keberadaan berhala-berhala mereka dengan cara Allah mengingkari mereka bahwa Allah tidak memiliki penolong, Allah tidak memiliki wali.
Allah tidak memiliki wali atau penolong. Ya. Dan ini sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-111. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-111 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakul lahu waliyyum minadzul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong. Jadi inilah yang dinafikan, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin mengatakan bahwasannya berhala-berhala itu adalah penolongnya Allah Subhanahu wa taala, menolong mereka untuk mengabulkan hajat-hajat mereka. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Allah tidak butuh penolong. Allah tidak butuh penolong. Ustaz, jadi Allah tidak memiliki wali. Betul, Allah tidak memiliki wali sebagaimana sangkaan kaum musyrikin. Allah tidak memiliki penolong sebagaimana sangkaan kaum musyrikin. Allah tidak butuh penolong, ya. Kalau sesuatu dia butuh pertolongan, maka tidak layak menjadi Tuhan. Tidak layak menjadi Tuhan. Allah tidak butuh penolong. Ya, Allah tidak butuh penolong. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bahwasanya mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah ta'ala beliau mengatakan fa waliyullahi lahu ma'nayan. Wali Allah itu memiliki dua makna. Wali Allah memiliki dua makna. Makna yang pertama al-waliyun nasir, wali penolong. Ya. Ini yang dinafikan. Ini yang dinafikan. Dinafikan atau ditiadakan. Tidak dianggap. Adapun ada jenis wali yang lain, al-waliyul mansur, wali yang ditolong. Ini yang ditetapkan. Ya, ini yang ditetapkan. Jadi wali itu ada dua makna, ada wali penolong, ada wali yang ditolong. Yang diyakini kaum musyrikin apa? Wali penolong atau wali yang ditolong? Wali yang penolong atau yang ditolong? Wali penolong. Ya, wali penolong. Allah tidak memiliki wali penolong. Adapun wali yang ditolong, maka Allah memilikinya. Ya, adapun wali yang ditolong, maka Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Siapa mereka? Siapa wali-wali Allah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka itu tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah yang ditolong ini mempunyai dua sifat, beriman dan bertakwa. Ya. Jika antum merasa beriman dan bertakwa, selamat. Antum adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat, antum adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu wali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waliyul manfiyu anillahi huwallazi kana ya'taqiduhul musyrikun anna lillahi mu'inan yatasarrafu ma'ahu fima yanfa'uhu. Adapun wali yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wali yang diyakini oleh kaum musyrikin, yaitu mereka meyakini ada yang menolong Allah, ada yang menolong Allah dalam memberikan manfaat kepada mereka. Ini tidak ada, ini tidak ada. Ya, makanya ketika berdoa
kita dilarang meniru kaum musyrikin. Ketika berdoa kita tidak boleh kita minta perantara. Ya. Pergi ke kuburan, doa sama penghuni kubur supaya dia menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah syirik akbar. Inilah syirik akbar. Pergi ke kuburan, berdoa sama penghuni kubur supaya dia menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk syirik akbar. Ya, inilah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sama seperti yang mereka lakukan. Mereka pergi menuju Al-Lat, monumen batu warna putih tadi, ya. Pergi ke situ, kemudian mereka bertakarub, ya, mendekatkan diri. Supaya apa? Supaya batu tersebut, mereka meyakini batu tersebut adalah monumen orang soleh. Ya. Riwayat Ibnu Abbas disebutkan Lata itu dari seorang yang yalutu, ya. Dia mengaduk adonan kue dibagikan ketika musim haji. Baik. Ketika musim haji dia buat kue, ngadon kue, kemudian diberikan kepada jamaah haji. Meninggal dibuatkan monumen untuk mengingat orang tersebut. Ya. Akhirnya apa? Disembah. Akhirnya minta dengan perantara orang soleh tadi supaya doanya sampai kepada Allah. Inilah yang termasuk syirik akbar yang diperangi oleh Nabi SAW. Jadi kalau mau berdoa gimana? Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hamba rezeki. Ya Allah, berikan hamba keberhasilan. Ya Allah, mudahkanlah hamba. Ini semuanya langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah. Ilham Ridho, boleh minta tolong hapuskan. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah tahu Allah sudah mengingkari tentang al-qurbah yang mereka lakukan. Ya, Allah mengingkari al-qurbah yang mereka lakukan, bahwasanya perbuatan tersebut adalah sebuah kesyirikan. Sebuah kesyirikan. Ya, Allah ingkari bahwasanya sesuatu yang mereka minta tolong tersebut tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Naam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingkari tentang syafaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengingkari syafaat yang mereka minta. Yang mereka di sini kaum musyrikin. Yang kaum musyrikin minta dari berhala-berhala mereka. Allah mengingkarinya dengan 4 cara. Allah mengingkarinya dengan 4 cara. Ya. Cara yang pertama, nafyu wuqu'i syafaati min alihatihim. Allah meniadakan, ya, syafaat dari berhala-berhala mereka. Allah meniadakan syafaat dari berhala-berhala mereka. Ini di surat Ar-Rum,
Ya, surat ke-30 ayat ke-12 sampai 13. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus saa'atu yublisul mujrimun." Dan ketika hari kiamat terjadi, orang-orang yang berdosa yaitu kaum musyrikin yublis, mereka putus asa. Ya, yublisul mujrimun. Kaum musyrikin mereka putus asa. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a, dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Tuhan-Tuhan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan bahwasanya Tuhan mereka, berhala-berhala mereka memberikan syafaat. Gimana mau minta syafaat ternyata berhalanya sendiri tidak memiliki syafaat, ya? Gimana mau minta syafaat sedangkan berhala mereka sendiri tak memiliki syafaat? Naam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nafyu mulki aliyatihim syafa'ah wa tahqiqu annaha lillahi wahdah. Allah meniadakan syafaat dari berhala-berhala mereka dan menetapkan bahwa syafaat seluruhnya di tangan Allah. Syafaat seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Zumar ayat ke-43 sampai 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amittakhadhu min dunillahi syufa'a?" Apakah mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Qul, katakanlah, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah kamu juga akan mengambil mereka sebagai pemberi syafaat walaupun mereka tidak memiliki sesuatu sedikit pun ataupun mereka tidak memiliki akal? Ya. Mau ikut-ikutan mereka? Ya. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat seluruhnya, bukan berhala. Jadi kalau ada seorang mau minta syafaat sama orang lain, tidak bisa. Ya. Nanti kita bahas tentang syafaat. Ya, kita bahas tentang syafaat setelah ini. Dia mau minta syafaat, apa itu syafaat? Pertolongan. Mau minta pertolongan kepada tandingan-tandingan selain Allah. Tidak bisa, syafaat itu seluruhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasalisuha imtina'u syafa'ati syufa'i illa min ba'di idhnillahi wa ridhah. Allah tidak pemberi syafaat, tidak bisa memberikan syafaat kecuali satu, sudah diizinkan Allah, yang kedua diridhai oleh Allah. Ya, pemberi syafaat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau dia sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberikan syafaat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba. Dalam surat Saba
ayat ke-23 dan juga surat An-Najm ayat ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah." Dan syafaat itu tidak bermanfaat illa liman adzinalah, kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ke-26, Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda." Dan betapa banyak malaikat di langit yang mereka semua syafaatnya tidak bermanfaat, ya, kecuali kapan? Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah ridhoi. Ya, kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah ridhoi. Kemudian yang keempat, wa rabi'uha ibtalun tifa'il kafirina bi syafaati syafi'in. Orang-orang kafir, orang kufar tidak bisa mendapatkan syafaat dari pemberi syafaat. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat hal ini menjelaskan kepada kita bahwasannya syafaat yang orang-orang kufar dari kalangan kafir Quraisy yang mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kufar tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Orang-orang kufar tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa syafa'atu syafa'atan. Dan syafaat itu ada dua. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatatun. Ya, yang pertama syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak dianggap, dan yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan, syafaat yang dianggap. Syafaat ada dua. Yang pertama, syafaat manfiyah. Syafaat yang tidak dianggap. Syafaat yang tidak memenuhi syaratnya, sama. Yang kedua, syafaatun musbatah. Ya. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Taib. Apa itu syafaat? Ya, apa itu syafaat? Syafaat itu kalau dalam bahasa kita kayak bantuan ya, Pak ya, pertolongan, ya, pertolongan. Kalau secara syarak artinya adalah su'alu syafi'illaha husula naf'in lil masyu'i lahu. Pemberi syafaat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husula naf'in lil masyu'i lahu, supaya yang diberikan syafaat mendapatkan
mendapatkan manfaat. Pemberi syafaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya yang diberikan syafaat itu bisa mendapatkan manfaat, ya. Contohnya kayak gini, Pak, contoh nyatanya ya. A, B, C. Tape. B kenal sama C. B kenal sama C. Ya. C ini tidak kenal sama A. C tidak kenal sama A. C ini dia mau pinjam duit. Dia mau pinjam duit kepada A. Dia mau pinjam duit kepada A. Si A ini nggak kenal sama C. Si A ini nggak kenal sama C. Datanglah si B. Datanglah si B ngomong sama si A. Supaya apa? Supaya minjamkan duit kepada C. Supaya minjamkan duit kepada C. Ya, berarti dia memberikan syafaat untuk siapa? Untuk C. Memberikan syafaat untuk C, seperti itu. Jadi ada pertolongan di situ, ada pertolongan. Ya, ada pertolongan dari si B kepada si C. Ya, ada perantara. Ada perantara. Tadi syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Dan syafaat ini, sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didapatkan oleh orang-orang yang dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini akan didapatkan oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara perkataan maupun perbuatan. Secara perkataan maupun perbuatan. Siapa mereka? Siapa mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara perkataan maupun perbuatan? Ya. Mereka adalah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridho terhadap mereka dari perkataan dan perbuatan. Ya. Walaupun pelaku dosa besar. Walaupun pelaku dosa besar. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling gembira dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur, ya, khalisan, murni dari dalam hatinya. Maksudnya apa? Perkataan dan perbuatannya tidak tercampur dengan kekufuran atau pembatal keislaman. Walaupun dia pelaku dosa besar, insya Allah dia bisa mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, azan ya. Kita azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Ya. Syafaat ada dua, syafaatun manfiyah dan syafaatun musbatah. Apa itu syafaat manfiyah? Syafaat manfiyah adalah syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak dianggap, syafaat yang tidak memenuhi syaratnya. Dan syafaat manfiyah adalah maka natutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, yang mana sesuatu yang diminta tersebut tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diminta dari selain Allah, yang mana sesuatu tersebut tidak ada yang bisa mengabulkannya, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya ke kuburan minta sama penghuni kubur supaya masuk surga. Contoh. Ya. Ke kuburan, wahai Syekh Fulan, tolong masukkan saya ke dalam surga. Ini bentuk syafaat yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Syekh, tolong minta anak. Ya. Tapi kalau sama teman, dia bisa, dia minta syafaat kepada selain Allah, tapi makhluk tersebut bisa melakukannya. Maka ini bentuk kesyirikan atau bukan? Bukan. Contohnya apa? Pinjam dulu 100. Bisa enggak? Bisa. Ya. Tolong pinjam dulu 100. Bisa. Tapi kalau tadi tolong minta masuk surga, ya wahai Syekh, masukkan saya dalam surga, lindungi saya dari neraka, enggak bisa. Dia enggak bisa melakukannya. Wahai Syekh, berikan saya harta yang melimpah, ya. Berikan saya rezeki yang lancar. Ini semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Maka ketika dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-254. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat perniagaan, tidak lagi bermanfaat persahabatan, dan juga tidak lagi bermanfaat syafaat. Syafaat yang disebutkan dalam ayat ini adalah syafaat yang manfiyah, syafaat yang tidak diakui, syafaat yang tidak memenuhi syarat, ya, syafaat yang tidak memenuhi syarat. Wa syafaatul musbatah hiya allati tutlabu minallah, dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'u mukramun bisyafaah. Adapun orang yang memberikan syafaat, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhn. Dan orang yang diberikan syafaat adalah mereka yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada syafi' yang memberikan syafaat, kemudian ada masyfu' yang diberikan syafaat, ya. Jadi asy-syafi' ini orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Allah memberikan kemuliaan kepada asy-syafi'. Allah memberikan kemuliaan kepada asy-syafi', memberikan syafaat. Ya. Berarti asy-syafi' ini apa? Yang memberikan syafaat ini apa?
dia diizinkan oleh Allah. Ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya. Ya, yang diberikan syafaat. Diridhoi pada perkataan dan perbuatan. Ya. Siapa mereka? Kaum mukminin yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka betul-betul mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Ya, mereka selamat lisannya dan perbuatannya dari kekufuran dan juga pembatal-pembatal keislaman. Walaupun mereka melakukan dosa besar, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan asy-syafi dan meridhoi orang tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat. Orang tersebut akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sejatinya tidak bisa memberikan syafaat tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana caranya? Kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hamba syafaat nabimu. Ini cara meminta syafaat yang benar. Ya, ini cara meminta syafaat yang benar. Ya Allah, berikan hamba, berikan kita semua syafaat nabimu. Ya Allah, berikan kita semua syafaat hambimu. Ini cara meminta syafaat yang tepat. Minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta syafaat kepada selain Allah untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Taib. Ini sudah ya? Syafaat. Syafaat manfiyah. Apa hakikat dari syafaat manfiyah? Syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak mendapatkan ridho. Ini hakikat dari syafaat manfiyah, ya. Wahia aidan nau'an, dan syafaat manfiyah ini juga ada dua. Syafaat manfiyah ini ada dua. Ahaduhuma al-manfiyatu anisy-syafi', ditiadakan dari pemberi syafaat. Dan yang kedua ditiadakan dari penerima syafaat. Ya. Syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, ini ada dua. Yang pertama ditiadakan dari pemberi syafaat, dan yang kedua ditiadakan dari yang menerima syafaat. Contohnya yang ditiadakan dari pemberi syafaat siapa? Berhala-berhala. Berhala-berhala. Berhala-berhala itu tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena syafaat ditiadakan dari diri mereka. Para berhala itu tidak bisa memberikan syafaat karena berhala-berhala itu sudah ditiadakan dari diri mereka syafaat, ya. Adapun ditiadakan dari penerima syafaat adalah
contohnya seperti orang-orang kufar. Orang-orang kufar yang mana mereka tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yarda li ibadihil kufur." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi atas hamba-hambanya kekufuran. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berhala-berhala mereka tidak bisa memberikan syafaat, maka apa? Maka tidak ada syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat, ya. Padahal yang memberikan syafaat itu banyak, Pak. Yang memberikan syafaat itu banyak. Nabi, orang-orang solih, kemudian apa? Kemudian orang-orang yang mati syahid, ya. Anak-anak kecil yang wafat ketika belum balik. Ini memberikan syafaat. Ada hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia meninggal dalam keadaan kufar, dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kafir, tidak mendapatkan syafaat. Ya, tidak mendapatkan syafaat. Maka ini salah satu kengerian, ya, ini salah satu mengerikannya kekafiran. Ya, ini salah satu betapa mengerikannya orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Naam. Kemudian yang kedua, di antara bentuk syafaat, ya, syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan. Hakikatnya adalah syafaat yang mendapat izin dari Allah dan diridhoi, ya. Dan ini juga terbagi menjadi dua, ditetapkan bagi pemberi syafaat yang kedua ditetapkan bagi penerima syafaat. Contohnya yang ditetapkan bagi pemberi syafaat adalah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Nabi SAW ditetapkan, Nabi akan memberikan syafaat. Ya, Nabi akan memberikan syafaat. Ada beberapa syafaat yang Nabi SAW berikan. Salah satunya syafaat untuk seluruh umat, untuk seluruh makhluk, yaitu syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Kemudian ditetapkan bagi penerima syafaat, contohnya adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, ya. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, al-musbatatu lil masyfu'i lahu wa minha asy-syafa'atu li ahlil kaba'iri min hadhil ummah. Para pelaku dosa besar mereka bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Bahkan mereka bisa mendapatkan syafaat, ya, bukan hanya dari Nabi, bisa dari yang lain. Bisa dari yang lain, entah dari orang-orang soleh, entah dari apa? Entah itu dari anak-anak mereka yang meninggal sebelum balik, entah dari kaum muslimin yang wafat syahid, ya. Para pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat dari mereka-mereka ini. Kapan? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pemberi syafaat dan Allah meridhoi orang tersebut. Allah meridhoi yang diberikan syafaat. Selagi seseorang dia tidak melakukan kekufuran, pembatal-pembatal keislaman, berarti dia kholison, dia betul-betul murni mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Beramal dengan la ilaha illallah, selamat perkataan dan perbuatannya dari kekufuran, ya, dari syirik yang besar, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Maka ini termasuk busyra Bapak sekalian, ini termasuk kabar gembira kepada kita. Ya, kita tahu amalan kita ini banyak yang kurang, apalagi dosa-dosa kita, ya, banyak yang kita lakukan dari dosa-dosa, dosa kecil. Begitu juga ada dosa besar yang kita tahu itu dosa besar
lakukan. Dusta contohnya, yaitu dusta itu dosa besar. Dusta itu dosa besar, masih dilakukan. Masih dilakukan. Gibah, jangan dikira gibah itu dosa kecil ya, dosa besar itu. Mati lagi gibah gimana? Meninggal serangan jantung gimana? Dosa besar. Ya. Nah, jadi dosa-dosa besar itu ya ikhwah, kalau sudah dilakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seseorang wafat di atas dosa besar tapi dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya, memberikannya syafaat melalui siapa saja yang Allah izinkan, Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqallahu taala, innallaha idza radiya 'anil masyfu'i lahu adzina lisyafi' wa idnuhu lahu yakunu ma'aridahu anhu. Allah Subhanahu wa taala jika meridhoi seorang hamba, maka Allah akan mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikannya syafaat. Ya, Allah kalau meridhoi seorang hamba, Allah akan mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikannya syafaat. Allah akan mengizinkannya untuk memberikan syafaat, karena ini sudah dua hal yang saling saling bergandengan. Allah ridhoi berarti dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Kalau Allah tidak ridhoi, maka tidak diizinkan. Sekarang PR kita bagaimana? Jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan maupun perbuatan. Ini PR kita dan ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah, berat, dan perjalanan kita panjang. Perjalanan kita masih panjang. Kematian, kemudian di alam barzah, kemudian masih ada nanti hari Qiyam, ya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada hari pertimbangan puluhan ribu tahun. Kita tidak tahu tempat kita di mana, maka terus berusaha untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha menjadi orang yang baik, ya, walaupun kita tidak mampu. Istaqimu walan tuhsu, kata Nabi SAW, istiqomahlah kalian tidak akan mampu. Sudah berusaha istiqomah, jatuh lagi, bermaksiat lagi, istiqomah, jatuh lagi, maksiat lagi, tapi terus, ya, terus. Kenapa? Ya, kalau tidak seperti itu sudah jadi malaikat kita, Ya, malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jatuh, berdosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang ketika berdosa mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau misalnya dia melakukan kesyirikan, kesyirikan besar, dia bertobat, diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah percaya sama dukun, bahkan pernah jadi dukun, tobat, kenal kajian, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyihir Firaun, ya? Penyihir Firaun puluhan tahun jadi penyihir, jadi tukang sihir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar, waktu duha. Dibunuh oleh Firaun, masuk surga. Ya, sebentar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, puluhan tahun dalam kesyirikan. Tapi ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Intinya jangan putus asa. Kita semua makhluk yang berdosa, terus berusaha untuk istiqomah. Kalau terjatuh kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan sampai kita merasa aman. Sudah kenal kajian, sudah sering duduk di majelis, belajar tentang tauhid, belajar tentang syirik, insyaallah meninggalnya baik. Jangan sok. Kita tidak tahu akhir hidup kita gimana. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, ya. Takut harusnya kita meninggal dalam keadaan kekufuran. Ini bahaya. Ya, meninggal dalam keadaan kekufuran ini luar biasa bahayanya. Tidak ada lagi harapan. Maka sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang dijauhkan dari kesyirikan bentuknya apapun itu, mau syirik besar maupun syirik kecil, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan sampai akhir hayat
kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.